في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من بلد ومن حضر عنه الجمادات وضعت وهي منفصحة وقد أتى مدعوه في معظم السور محمدا خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأخلاق والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطني أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى بالعسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأكوان نيل المنى والفوز بالظفر والحمد لله رب العالمين. Khusus buat sholat, perintah itu nabinya dipanggil ke atas. Jadi sholat ini benar-benar luar biasa. Karena untuk menurunkan perintah sholat itu diambillah nabinya melalui Isra Mi'raj lalu dibawa ke atas ke langit yang semua orang, semua malaikat pun tidak mau ikut, tidak bisa ikut pada waktu itu. Karena khususnya perintah sholat. Ya. Seperti kita ketahui bahwa sholat itu adalah satu-satunya hubungan kita dengan Allah, langsung direct, tidak melalui siapa-siapa. Jadi begitu pentingnya sholat itu karena disitulah kita langsung berhubungan dengan Allah. Apapun yang kita mau, apapun yang kita minta, disitulah tempatnya dan disitulah saatnya. Jadi sholat ini benar-benar luar biasa hingga Abdullah Haddad pun menceritakan betapa pentingnya sholat itu. Jadi sholat itu ada beberapa sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi walaupun dia sunnah, tetap namanya sholat. Jadi tidak berbeda. Ya, jangan kalau sholatnya sunnah, ya bacaannya yang ini aja, maksudnya begini aja, niatnya begini aja. Tidak bisa. Karena sholat tetap sholat. Karena itulah waktu kita berhubungan dengan Allah. Jadi semuanya harus benar dan harus baik. Pertama ada syarat-syaratnya macam-macam. Saya bukan ustaz, enggak gitu ngerti. Tapi saya tahu bahwa sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Berarti keadaan kita harus yang paling baik. Yang paling baik itu apa? Hati kita harus yang paling bersih, diri kita dalam keadaan bersih dengan wudu, dengan segala macam. Pakaiannya pun harus pakaian yang terbaik. Kira-kira kalau kita mempunyai pakaian terbaik adalah terbaik di waktu sholat. Ya, kalau kita mau beli baju
beli baju yang paling bagus untuk sholat, bukan untuk kondangan, gitu loh, untuk pesta bukan, tapi waktu sholat itulah. Jadi pakaianlah yang terbaik. Lalu tempatnya juga harus yang terbaik. Artinya di tempat kita, di rumah kita, tempat mana yang paling terbaik? Bukan di ruang tamu, bukan di ruang tidur, tapi musola khususnya adalah tempat yang terbaik di rumah kita. Sehingga semuanya, karena di sini adalah perintah Allah dan di sini hubungan kita langsung sama Allah, harus semuanya yang terbaik, yang nomor satu. Ya. Jadi menurut Allah ada dua hakikat bagi sembahyang, yaitu hakikat lahir dan hakikat batin. Sembahyang seseorang itu tidak akan dikira sempurna, melainkan dengan melaksanakan dua hakikat sekaligus dari lahir dan batin. Adapun hakikat lahir adalah berdiri, membaca, ruku, sujud dan lain-lainnya. Ya, itu tugasnya lahir. Adapun hakikat batinnya ialah seperti khusyuk, ya. Jadi khusyuk terus dalam sholat itu. Menurut saya ada sholat itu ada beberapa rakaat itu kan ada yang 2, 3, 4, 5. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kehusukannya itu dicari. Jadi sebetulnya itu kan bahasanya sama saja gitu kan. Fatihah itu ya sama. Tapi Tuhan memberi kesempatan kita untuk supaya lebih khusyuk sholat itu. Jadi dibuatlah ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 supaya kita benar-benar mungkin rakaat pertamanya kurang baik, rakaat keduanya akan lebih baik gitu ya. Karena disitulah yang intinya. Batinlah khusyuknya, ikhlas ya, yang sempurna, peneliti memahami makna-makna bacaannya, ya, tasbih dan seumpamanya dari tugas-tugas sembahyang yang batin. Tugas sembahyang yang lahir adalah membahagiakan badan anggota, manakala tugas sembahyang lain adalah batin. Ialah bagian daripada hati dan rahasia kebatinannya. Yang kedua ini adalah tempat memperhatikan Allah terhadap setiap hambanya, yaitu hati dan rahasia dalam dirinya. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, perumpamaan orang yang mendirikan sembahyang secara hakikat lahirnya saja serta menghafalkan hakikat batinnya. Manakah ini diterjemahnya bahasa Malaysia ini, jadi penaka bahasa Malaysia sama. Seorang yang menghadiahkan seorang putri yang sudah mati tiada bernyawa lagi kepada orang Maha Raja Agung. Perumpamaan orang yang alfa dalam mendirikan hakikat sembahyang yang lahir, penakah seorang yang menghadiahkan seorang putri yang konon tangannya. Imam Ghazali menyambung lagi katanya, samakanlah perumpamannya dengan Anda menghadiahkan sembahyangmu itu kepada Tuhan. Awas, janganlah sampai Anda menghadiahkan sembahyang itu dengan sifat-sifat yang tersebut sehingga Anda patut menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mensucikan sebelum sembahyang, karena itu menghadap Allah orang yang bukan orang, jadi zat yang paling agung dimanapun. Jadi wajib untuk kita menyucikan. Sucikan itu sudah diajari, wudhunya sudah diajari, pakaiannya harus bersih. Antara syarat memelihara sembahyang dan mendirikannya ialah menyempurnakan kesucian seluruh badan, pakaian dan tempat sembahyang. Disebut, saya tadi cuma ngomong, tapi ternyata disebut ini, ya. Menyempurnakan kesucian menyeluruh terhadap badan, pakaian dan tempat. Jadi ada 3 yang harus kita benar-benar harus ikuti dalam sholat. Sholat ini menurut saya adalah suatu ibadah yang nomor 1 yang selalu dibilang tiang agama, ini agama. Jadi sholat menurut saya siapapun yang melaksanakan sholat dengan baik, dia pasti akan mendapat kehidupan yang paling baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kesucian adalah kunci daripada sembahyang. Ada dalam sebuah hadis, Dhuhurut Syahrat dalam istilahnya kesucian adalah separuh daripada iman. Kesucian adalah separuh daripada iman. Di antara meratakan wudu itulah Ustaz, sebentar lagi yang akan berlama. Di antara lagi ialah meratakan wudu dan meratakan anggota serta
berbuatnya 3 kali, dan selalu 3 kali. Kenapa 3 kali? Supaya lebih baik dan lebih bersih pasti. Ya, semuanya dibuat seperti itu. Sembahyang itu adalah kesucian. Sembahyang itu adalah menghindar hasutan dari syaitan yang mengelirukan orang-orang yang cetek ilmunya dan lemah otaknya. Setengah salaf saleh telah berkata, was-was itu ditimbulkan oleh kejahilan tentang perkara-perkara sunat ataupun kebebalan otak. Ya. Jadi untuk menghindari was-was, untuk menghindari itu adalah sholat yang baik. Ya. Kalau orang bilang, kenapa sih kok sholat saya udah baik tapi kok nggak diterima gitu maksudnya? Nggak ada, semua pasti diterima. Apa yang dia mau, apa yang dia minta, apa yang dia ingin pasti diterima, asal syarat-syarat sholatnya sudah benar, sudah bersih, sudah niatnya benar, dirinya dari mana, asalnya dari mana, semua sudah pasti diterima. Ada di dalam ayat Quran tulisan, apa satu ayatnya? Yang semuanya di untungnya astajiblah. Itu ada di Quran dan pasti benar gitu loh. Sekarang gimana kok ada yang diterima, ada yang nggak diterima katanya ya? Artinya sholatnya masih belum benar. Jadi jangan disalahkan itunya karena sholatnya belum benar. Yang namanya sholat itu bukan cuma takut-takut tadi. Ternyata banyak sekali isi sholat yang harus kita benar-benar pelajari. Paling penting menurut saya untuk kita dan anak-anak kita mengajarkan adalah pertama adalah sholat. Karena sholat itu latihannya, jadi semuanya kalau kita balik sholat sini, dari belakang sini, dari sininya pasti benar. Sebelumnya pasti benar, sesudahnya pasti akan mendapatkan hasil yang benar gara-gara sholat. Tentu yang lain-lain juga ada ya. Ibnu Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Musa, jika engkau tertimpa bencana sedangkan engkau tidak bersuci, maka janganlah engkau mencela melainkan dirimu sendiri. Ini Quran yang ngomong ya, kepada Nabi Musa, jika engkau ditimpa bencana sedangkan engkau tidak bersuci, jadinya tidak berwudu kan, maka janganlah engkau mencela melainkan dirimu sendiri. Ya, ada di Quran ya. Alhamdulillah terpenuhi semua pesan, jadi saya minta dilanjutkan terus. Saya cuma mau buka aja. Menyambung sedikit mengenai sholat, saya mendapatkan suatu kiriman syair yang sangat bagus mengenai sholat. Bunyinya sebagai berikut: ketika engkau lelah dan seakan ingin menyerah, ketahuilah bahwa pertolongan Allah hanya berjarak di antara kening dan sejadah. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa inna lana wa wafiqna bi'amali bima sami'na wa lana min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah wa rzuqna ikhlas fi kulli a'malina. Alhamdulillah, kesempatan pada hari ini kita diberi kesehatan, kemampuan untuk hadir majelis yang merupakan karunia, tanda-tanda Allah masih membimbing kita untuk tetap di jalannya. Ketika kita hadir majelis, berarti waktu untuk bermaksiat tertinggal. Makanya ketika orang itu mempunyai waktu luang, kita punya salaf mengajarkan supaya mengisi waktu luang tersebut. Karena ada salah satu riwayat yang selamat di dunia ini adalah zakirin Allah, orang yang zikir. Jadi nggak pernah lupa walaupun dalam kehidupan ibadah muamalah sehari-hari. Gimana kita bekerja, gimana kita bermuamalah dengan orang, itu merasa dalam pengawasan Allah, sehingga semua gerak-gerik kita itu menjadi ibadah. Pada kesempatan kali ini melanjutkan yang telah dibacakan oleh akhirnya Ahmad bin Umar Akhirah. Jadi tadi menyimpulkan dikit apa yang telah disampaikan.
kita ini kata Imam Ghazali tadi yang telah disampaikan oleh Akhirnya Ahmad, jangan sampai mengasih hadiah kepada Allah. Artinya sholat kita ini bagaikan hadiah kepada seorang raja. Karena kalau dikatakan Allah itu raja di raja, kita diberikan pendekatan agar kita lebih gampang untuk memahami hal-hal yang lebih tinggi. Nah, Ghazali memperumpamakan kalau kita ingin mengajar kepada raja seperti seorang wanita yang akan dinikahkan oleh raja, jangan sampai mempunyai cacat. Nah, tadi disampaikan bahwa sholat itu terdiri dari dua bagian, zahir dan batin. Zahir yang merupakan rukun-rukun yang insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas di kitab Husin Al-Maqwal Husin Al-Tahir. Kemudian batin yang berhubungan dengan hati, di mana itulah tempat Allah melihat ibadah seseorang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum wa fi qulubikum hahuna, sebagai menunjuk pada dada. Sebagai pemahaman menyatakan bahwa suwarikum itu menunjukkan asli daripada orangnya. Ada lagi suwarikum ini perumpamaan daripada ibadahnya. Jadi ibadah itu suara gambarannya bisa kelihatan bagus. Adsam menunjukkan kekuatan pada orang yang jago ibadah, kuat berkali-kali begini. Nah, itu ada pemahaman dari makna tadi untuk pendekatan daripada ibadah sholat itu sendiri. Jadi bukan sekedar orang yang sholat ganteng, orang sholat itu badannya bagus, itu bisa aja. Yang melihat hatinya. Tapi juga ada makna bahwa suarikum sama adsamikum itu menggambarkan daripada ibadahnya. Ibadahnya secara suar, secara gambaran bagus. Secara suar, secara adza, secara bentuk ibadahnya itu berkali-kali sholat sampai ratusan, sampai ribuan rakaat. Nah, itu menunjukkan adza. Tapi sudurikum ini yang jadi patokan Allah. Kemudian perumpamaan pendekatan Al-Ghazali itu ini menggambarkan kalau seorang memenuhi syarat daripada rukun zahirnya tapi kekosongan daripada batinnya, perumpamaannya itu menghadiahkan seorang wanita cantik tapi sudah nggak ada ruhnya, meninggal. Ya, jadi menghadiahkan raja seorang wanita untuk menikahi raja tapi cantik, semuanya memenuhi syarat. Dari suaranya penampakannya bagus, itu kalau zahirnya terpenuhi, syarat rukun terpenuhi, bacaannya bagus, tapi nggak ada kehadiran hati, maka di perumpamaan Ghazali supaya kita lebih gampang, itu bagaikan kamu menghadiahkan kepada raja itu seorang wanita untuk menikahi raja tapi mati. Kemudian kalau orangnya hatinya bagus, kehadiran hatinya ada, tapi rukunnya kalau sampai nggak terpenuhi, itu ada bagian-bagian yang menyebabkan kejelekan. Ada yang fatal, ada yang fatal. Ada yang seperti ngasih perempuan yang mungkin kayak raja cantik, tapi tangannya buntu, kakinya nggak ada. Nah ini artinya zahirnya ada yaitu dia hidup, tapi nggak bagus. Tapi kalau sampai rukun yang akan penuhi, mungkin yang hilang bukan sekedar tangan itu, mungkin apa kayaknya. Jadi menyebabkan batin hatinya ini sendiri tidak dapat nilai karena zahirnya terpenuhi syarat dan rukunnya. Itu yang tadi dijelaskan masalah pendekatan daripada hal itu. Tapi di hadis yang tadi dibacakan, at-tahuru miftahus shalah, yaitu kesucian adalah kunci daripada sembahyang. Kalau dalam fikih merupakan syarat sebelum sholat. Artinya
kalau istilahnya pendekatannya mungkin ya, ini pendekatan kasar kita ya. Seperti orang mau mompak ban, tapi pentilnya nggak ada, atau bocor, dimasukin, ini nggak ada hasilnya. Dia punya ibadah kalau syarat dari salah satu dia itu kesucian itu dia tidak terpenuhi. Yang tadi dibacakan kemudian firman Allah kepada Nabi Musa, "Idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharati fala talumanna illa nafsak." Nah, ini ada berarti artinya apa ya? Jika kamu tertimpa sebuah musibah dalam keadaan tidak suci, maka jangan menyalahkan kecuali dirimu. Berarti di sini juga ada anjuran keistiqomahan dalam keadaan suci. Itu ya biasanya kan kalau dalam kehidupan sehari-hari ada istilahnya sekarang yang terkenal safety first, keselamatan lebih utama, diutamakan. Nah, keselamatan tadi itu ada beberapa cara. Kita kan seperti mau kerja ketinggian, seperti ini harus begini. Ini ada beberapa hal yang menjaga. Tapi dari toharo salah satunya, ada lagi sedekah, ada macam-macam. Jadi safety kita itu banyak dalam kehidupan beragama. Keselamatan kita di dunia, baik kehidupan sehari-hari kita dalam muamalah, dalam mencari rezeki, ataupun dalam mengatasi segala problem dunia, itu sudah dibikinkan pintunya untuk mencegah hal seperti sedekah bisa mengangkat badan. Itu tadi tohut, tadi kalau kamu kena musibah dalam keadaan tidak suci, maka jangan menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Berarti kita harus dalam kondisi suci. Kemudian masih waktu. Ya. Ada kenal saya. Di mana? Oke. Lanjut dulu itu aja. Oke, kita lanjutin yang berhubungan sebelumnya. Di buku ini dinyatakan illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang yang tetap dalam mengerjakan sembahyang. Allah Ta'ala mengecualikan mereka dari jenis manusia yang senantiasa berduka cita atau tidak sabar tatkala tertimpa kesusahan dan tidak bersyukur. Tatkala mendapat kesenangan seolah-olah Allah berfirman bahwa seorang yang sebenar-benarnya sholat bukanlah orang yang selalu berduka cita, senantiasa berkeluh kesah dan tidak bersyukur. Jadi kalau ciri orang yang sholatnya menunjukkan keberhasilan, yaitu dia tidak akan merasakan keluh kesah. Dalam salah satu riwayat hadis juga kalau Rasulullah tinggal di mana? Ada masalah minta supaya beliau istirahat, mau mengharapkan istirahat sholat. Dalam ayat ini dinyatakan wa aqim sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la tanha. Tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Jadi hasil daripada ibadah yang menunjukkan keberhasilan kita dalam ibadah sholat, jika kita punya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian ada lagi kalimat sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, ini yang kadang-kadang dipertanyakan. Kalimat di sini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Waktu itu insya Allah saya pernah Bismillahirrahmanirrahim mengatakan ini adalah sholat ini sebagaimana kamu melihat saya sholat. Tapi kok untuk sholatnya ada macam-macam, ada beda-beda. Ada yang ngatur begini, yang ngatur tangannya lurus, ada juga. Sebagai pemahaman ada yang menyatakan sholat kama ra'aitumuni usalli, artinya Rasulullah itu mempunyai cara sholat yang macam-macam.
Oke, ada beberapa riwayat ya. Nah, karena untuk bahasa Rasulullah bahasa yang sedikit tapi mencakup keseluruhan, maka kalimat ini dipakai. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat kamu melihat orang tua bersama Rasulullah. Kalau ada yang beda seperti Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam beberapa hal, itu ya mereka melihat dari generasi-generasi. Nah, semuanya itu ringkasan dari Rasulullah. Kama ra'aitumuni usolli artinya mungkin ada perbedaan itu karena mereka dari cara melihat Rasulullah SAW. Jadi bukan berarti kalau sholat itu melihat Rasulullah berarti harus sama semua nih, kan? Kenapa kok beda? Berarti ada yang salah. Nah, ini dalam hukum nggak bisa begitu dengan langsung vonis yang benar saya yang lain salah. Karena tadi ada beberapa hal yang mungkin satu sahabat melihat dalam kondisi Rasulullah tertentu, sahabat yang lain melihat dalam kondisi yang lain. Yang satu fokus dengan Bismillah atau gerakan mulutnya sehingga menyatakan bahwa Bismillah itu dibaca dari sir. Ada lagi yang bilang pernah Rasulullah begini. Nah, itu kan berarti riwayat. Maka ringkaslah dalam hadis begini. Oke. Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Jika ada panggilan sholat, maka yang berpaling itu adalah syaitan. Jadi hati-hati kalau ada panggilan sholat kita malah berpaling menjauhkan. Ada satu riwayat yang pernah dengar dari dulu salah oleh Jabir, kita ada usaha satu gurunya bilang kalau azan itu untuk panggilan orang awam. Kalau orang yang benar sebelum azan adalah di masjid. Karena kalau pulang itu dua-dua itu langsung itu wajib. Makanya fadilahnya macam-macam. Ada riwayat yang kalau orang jalan ke masjid sebelum azan dalam keadaan bersuci itu bagaikan hari. Ada lagi yang riwayat pas azan bagaikan bulan. Kalau sudah itu bagaikan bintang. Jadi ada fadilah keutamaan daripada datang berhubungan dengan panggilan azan tadi. Itu dalam riwayat ini disebutkan sama Rasul, awal waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah wa innal abda la yusalli salata wa lam yukhrijha an waqtiha wa lam afatahu min awal waqti khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Salat pada awal waktu mendapatkan ridho, jadi makamnya makam ridho. Dan pada akhirnya mendapatkan afu, pengampunan Allah. Dan selagi seorang hamba akan mengerjakan sembahyang dan tidak meluputkannya dari waktunya, tidaklah melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama dari dunia dan seisinya. Pertama, kehidupan kita aslinya bukan dunia. Dunia adalah tempat amal, jazaa di akhirat. Nah, satu riwayat juga yang pernah disampaikan Nabi dari seorang ulama juga. Ada ulama yang merupakan sholat itu angka 1. Amalan yang lain angka 0. Kalau yang satunya nggak ada, 0 di belakang nggak ada. Kita sholat, udah gitu kerjain puasa, nambah 1, 10. Zakat 100, nambah ini sholat sunnah jadi 10 juta. Tapi sholat yang lakuin, ibadah yang lain ada, katanya seakan-akan 1 nih kan, 0 sebanyak apapun 0, nggak ada manfaatnya kalau nggak ada angka 1. Ridwanullah, afullah, pengampunan Allah. Nah, kemudian dalam satu ulama juga menyatakan di sini ini sebagian adalah menyatakan untuk pada surat Al-Aisyah itu kalimat Qawilul musallina
alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya kalimatnya kalau contohnya pakai kalimat an sholatihim. Kalau kalimatnya fi sholatihim, maka ini kemungkinan selamat kita kecil. An sholatihim itu an waktunya, mundur-mundur dari awal waktu menjelang ini. Nah itu kalau sampai keluar tuh jadi maka kata tanpa sebab. Lain lagi kalau ada musafir atau ada sebab-sebabnya itu nggak jadi masalah karena dengan Allah ya. Tapi kalau menyepelekan, nah itu pada kemarin kita kalau bacaan kita Habib Allah bin Muslim di kitab Salam Taufik, masalah yang arbabu ridah ya, murtad yang menyebabkan orang itu yang perkataan sepele-sepele itu yang bisa menyebabkan murtad, di mana murtad bisa menghanguskan ibadah itu, yaitu menyepelekan. Ada orang bermaksiat tapi enggak menyepelekan larangan Allah, itu masih maksiat doang. Meninggalkan sholat dosa besar. Tapi kalau dia menganggap sholat itu enggak wajib atau menyatakan bahwa aturan ini bukan berubah dengan hukum, dia bisa murtad, bisa perkataan seperti ini bisa menghinakan dia. Lanjut lagi tadi an sholatihim waktunya. Kalau fi sholatihim berarti enggak ada kehadiran di hati. Nah ini kemungkinan kita laksanakan saja, alhamdulillah ya. Sholat tersebut mengatakan an sholatihim. Sholat tadi merupakan hubungan kita dengan Allah yang tanpa perantara sudah disampaikan. Kenikmatan sholat ya susah kecuali orang-orang yang terpilih sama Allah, dan terpilihnya itu tadi dalam hadis yang sering kita baca mengenai wali, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku kata Allah lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Oke. Pertama masuk ke bab laksanakan wajib. Ada wajib, ada sunnah. Kan sunnah karena sebagian orang melihat hasil sunnah kadang-kadang terlihat, wajib tidak terlihat. Wah bisa aja merasakan kenikmatan begini. Tapi sholat yang lainnya masih, yang wajibnya masih bolong. Okay. Nah berarti dia nggak menghargai Allah sebagai pengatur mana yang wajib, mana yang sunnah. Okay. Di sini dia seperti tadi, tidak kata Allah, tidak seorang hamba mendekatkan diri kepada aku lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Berarti dia telah menegakkan apa yang Allah bilang wajib bagi-bagi. Walam yazalu abdi yuqarribuni bin nawafil hatta uhibbu. Nah kemudian penyempurnaan kita setelah kita wajib memenuhi adalah dengan nawafil, dengan amal-amal sunnah. Kalau orang udah mengamal amal-amal sunnah itu tingkatnya naik hatta uhibbu, sehingga aku mencintainya. Ayat Qur'annya tentang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, jika engkau menyatakan diri bahwa kita menyatakan diri bahwa kita mencintai Allah, Allah kepada Nabi Muhammad katakan ya Muhammad, fattabi'uni, ittiba, ikutilah aku, yuhibbukumullah. Dahsyatnya ittiba, mengikuti Rasulullah ini. Kita punya salah selalu hubungannya dari cinta Rasulullah, ikutin jejak apa biasa Rasulullah, bukan sekedar ilmu, tapi sekedar bukan artinya sekarang cuma seperti ilmuwan seperti hukum sholat, berhubungan haid dan lain sebagainya, ilmu fikihnya doang, tapi sanad itu diperlukan juga berupa afal, perbuatan, bukan sekedar ilmunya doang. Dari afal juga ahwal, kondisinya juga. Artinya ada Rasulullah. Kadang-kadang yang seperti ini yang kadang-kadang mempunyai arti yang begitu besar. Gimana cara Rasulullah minumnya dulu gitu. Nah itu kita punya salah. Kadang-kadang kita kenapa sih salah kita melakukan ini? Padahal dia punya salah tuh dalam segala hal. Cara ini kalau dia lagi berdiri seperti nggak ada susah untuk minum duduk, dia ada cara yang semuanya bersanad ke Rasulullah. Makanya syaratnya itu bukan sekedar ilmu, tapi juga
amal dan ahwal akhlak. Makanya kalau kita lihat dari hadis-hadis yang kita terima daripada ulama hadis semuanya itu mengenai perkataan, perbuatan dan kata Rasulullah diam atau apa bisa jadi hukum semua. Itu yang artinya kita harus memiliki bersanad kepada kita punya aslaf. Dan kebiasaan kita salah juga kalau kita banyak Habib Ali ketika mengajak ke Mekah itu selalu dituntut Habib Ali yang dilepas, bukan mengkhawatirkan bahwa aliran yang lain salah. Pada saat itu aliran yang ada di Masjidil Haram semua ulama-ulama besar, tapi ingin sanadnya itu terus melalui salaf kita tanpa harus mencela yang lain, tapi pertama balik lagi tinggal membiarkan ini. Nah, kita ini kepunyaan pada anak-anak kita terlajin untuk hal-hal tersebut. Kita salah aurat daripada kita salah berdolatif latif hadan dan lain sebagainya, kita laksanakan dengan baik sehingga kita mempunyai sanad bukan sekedar ilmu. Kalau memang kita punya ilmu, kita punya sanad yang aplikasi kehidupan sehari-hari daripada kita punya salaf radhiyallahu anhu. Terus. Oke, kita lanjutkan ya. Apa motif daripada yang akhirnya Ahmad bawa. Di sini dalam sebuah hadis dikatakan, "Laisa li abdi min salatihi illa ma aqala minha. Wa inna musalliya qad yusalli shalah fala yuktabu lahu minhu sudusuha wa la ushuha." Tidaklah seorang hamba dari sholat yang dilakukan kecuali apa yang pikirannya, hatinya di situ. Wa inna musalla, dan sesungguhnya seorang yang menunaikan sholat ada kalanya, karena ini saya qad yusalli apa masuk ke fi'il mudhari berarti kadang-kadang atau ada kalanya sholatnya itu yang tercatat hanyalah 1/6 ataupun 1/10. Makanya ada fadilah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu pertama yang dilihat imam, makanya imam dipilih yang terbaik, yang khusyuk, istilahnya dia punya kesolehannya diakui. Walaupun tadi makhraj hurufnya dan salah satu rukunnya itu harus dipenuhi. Nah, ini kalau orang ini telah hadir, kalau imam ini sudah benar, maka keuntungannya semua makmum mendapatkan nilai bonus sama imam. Kemudian kalau sampai imamnya juga sama adab, ya namanya manusia, mungkin ada terbesit atau apa, atau beberapa saat aja lelah, kemudian dilihat makmumnya. Kalau makmumnya ada yang 100%, itu bisa mengcover yang lain, berkah dari jamaah. Kalau nggak ada, digabungin. Yang ini, takbiratul ihram khusyuk, ada yang doa iftitahnya khusyuk, yang ini fatihahnya khusyuk, yang ini waktu dengerin suratnya khusyuk, yang ini rukuknya, ini. Nah, semakin banyak jamaah, semakin kemungkinan mendapat nilai yang besar karena digabung tadi, berkah daripada berjamaah. Oke, kemudian yang masalah tadi kehadiran hati ataupun akal ada yang dinilai oleh Allah, ini berhubungan juga dengan perbedaan tiap orang. Orang itu beda-beda. Ada orang yang bisa fudur dengan tambah lama tambah fokus. Nah, ini mungkin tipe yang dianjurkan sholatnya lebih lama walaupun jumlahnya sedikit. Tapi ada lagi orang yang
tipenya itu nggak bisa lambat-lambat. Tapi rukunnya terpenuhi, syarat rukunnya terpenuhi. Tapi bacaan itu nggak bisa lama-lama, misal pikirannya ngambang. Nah, tipe ini dianjurkan untuk tipe yang memperbanyak jumlah. Karena tadi dia fokusnya nggak bisa lama. Sahabat juga ada begitu, yang akhirnya nggak suatu pada tipe lama. Tapi ketika jadi imam, nah ini harus pandai-pandai siapa yang makmumnya. Makanya kita punya salah, alhamdulillah. Jadi membuatkan tertib untuk sholat wajib yang pakai suara surat ini hari ini untuk mengingatkan supaya tidak ada beban makmumnya. Mungkin makmumnya ada apa keperluan dan lain sebagainya, kecuali ntar di Ramadan ada acara, masjid ini pakai khatam Quran. Nah, itu orangnya yang datang harus sadar tuh, jangan protes karena dia udah di awalnya diketahui. Di sini salah waktu ke bawah, itu kita ikutin aja. Itu dulu mungkin yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، فحبايبنا الأفاضل خص بالذكر الحبيب أحمد بن عمر مولى خيلة صاحب البيت dan juga para syiban Habib Idrus bin Umar mولى خيلة dan Habib Abdullah bin Abbas As-Segaf wa أحمد بن عبد الله السقاف Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf وحبيب سالم بن Habib Salim bin Saleh Al-Attas wa kafatil habaib al-mayamin Habib Muhammad bin Syekh Al-Attas, para sadah dan para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pertama, Al-Fagir mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan yang parah banget ini terlambatnya, karena Umi kebetulan milad hari ini, jadi lagi ngirangin Umi ceritanya sama saudara-saudara, jadi agenda agak sedikit molor semuanya. Kemudian juga alhamdulillah kita bersyukur di malam ini, walaupun agak malam dan juga sudah makan, biasanya kalau udah makan mikir agak berat biasanya, tapi mudah-mudahan insyaallah enggak ya. Kita niat tagarrub ilallah, kita niat mudzakarah, ini niatnya kita diskusi sama-sama meneruskan apa yang pernah dimulai sama orang-orang tua kita. Mudah-mudahan duduknya kita di sini jadi sebab Allah angkat derajat kita, gabul hajat kita, insyaallah dimaafin segala kesalahan kita. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah satuin kita sama salafun salih insyaallah di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Fagir tadi tanya kepada siapa tadi? Habib أحمد بن عمر. Habib Ahmad, kita ini baca kitab apa? Kita insya Allah ngikutin begitu. Katanya kemarin yang sempat dibaca di sini sama Habib Ali ya. أيوه علي بن إدريس الحميد. Al-Hamid, Habib Al-Hamid itu katanya baca kitab Minhajul Abidin. Jadi Al-Fagir juga tabarrukan aja di sini, pengen mungkin ngelanjutin aja apa yang dibaca sama Habib Ali. Ada yang ingat mungkin sampai halaman berapa? Ada ininya tandanya. Oh ada ini, marhaba ya. Dalam pembukaan ini mungkin kita ambil sedikit pembahasan yang berhubungan sama ilmu ya. Kita niat insyaallah duduknya kita di sini, kita niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menjaga iman Islam kita, dan kita berharap insyaallah ilmu yang kita pelajari menuntun kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran pernah mengatakan al-jahlu narun lidinil mar'i tahriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha, bahwa sesungguhnya kebodohan
tidak mau memahami ilmu agama merupakan nar, seperti api yang ada di dalam jiwa setiap seseorang yang memelihara kebodohan tersebut. Wal ilmu ma'un, sedangkan ilmu adalah seperti air, litilkan nari yutfiha, yang bisa memadamkan api tersebut. Mudah-mudahan insyaallah Allah dinginin kehidupan kita, Allah lembutin segala kehidupan kita. Kemudian insyaallah kita akan baca kitab Minhajul Abidin. Ini kitab yang ditulis oleh, yang mungkin antum sudah sering dengar, Al-Imam Al-Ghazali, atau yang nama aslinya Muhammad. Beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu kitab Minhajul Abidin. Al-Imam Al-Ghazali punya banyak karya tulis, bahkan karya-karya tulisnya itu semuanya fenomenal, dan kalau kita baca setiap tulisan Imam Al-Ghazali ini mencerminkan betapa jeniusnya Al-Imam Al-Ghazali. Ada satu ulama ahli sejarah, ahli tarikh, namanya Al-Imam Muhammad bin Uthman, atau kalau terkenalnya Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi ini beliau ulama yang sangat terkenal. Beliau punya kitab, salah satunya namanya Siyar A'lamin Nubala, kurang lebih 23 jilid tulisan beliau, dan di situ beliau menulis sejarah orang-orang, tokoh-tokoh di dalam Islam, mulai dari zaman Nabi Muhammad, sahabat sampai zaman beliau. Di situ kalau kita baca Al-Imam Al-Zahabi ini kebalikannya Imam Suyuti, kata ulama. Jadi kalau Imam Suyuti itu katanya gampang memvonis hadis ini sahih, begitu, enggak saklek. Kalau Imam Al-Zahabi sebaliknya, paling susah mensahihkan hadis. Beliau terlalu sering katanya membaifkan hadis. Artinya orangnya kritis banget, enggak gampang muji orang. Tapi ketika beliau nulis di kitab Siyar A'lamin Nubala, dan di situ ada sejarah biografi tokoh-tokoh Islam, salah satunya yang beliau tulis adalah Imam Al-Ghazali. Ketika beliau menjelaskan siapa itu Imam Al-Ghazali, beliau kasih julukan Sahibul Dzaka'il Mufrid. Kalau bahasa sederhananya, orang yang punya kejeniusannya terlalu kelewatan. Jeniusnya itu kelewatan. Mufrid itu berlebihan kejeniusannya. Dipuji dengan Zainuddin, dan juga dipuji dengan Hujjatul Islam, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali juga, ini kalau dihitung-hitung kata para ulama, karya tulisnya itu satu hari beliau hampir bisa dipastikan tulis satu kurros satu hari. Banyak banget. Tapi yang populer mungkin kita dengar Ihya Ulumuddin, ya termasuk ini Minhajul Abidin. Dan kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali ini dibaca sama salafna, sama aslafna salihun, termasuk Al-Imam Al-Haddad, termasuk Al-Imam Al-Idrus Al-Akbar. Ada bakhohnya mungkin kalau kita sering dengar, Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Abi Bakar As-Sakran, itu beliau punya bakhoh. Satu tulisan itu isinya muji-muji, beruntung orang yang baca-baca kitab Ihya, kitabnya Ihya Imam Al-Ghazali. Artinya Imam Al-Ghazali ini sangat akrab sama Sadah Alawiyin, dekat banget. Bahkan Al-Imam Al-Haddad menjuluki Al-Imam Al-Ghazali dengan julukan Abu Sadah, abahnya para sadah, para sayyid itu. Karena banyaknya sadah kita atau leluhur kita, para Alawiyin, yang membaca kitab Imam Ghazali, mengambil manfaat dari kitab Imam Ghazali, dididik dengan Imam, jadi muridnya, jadi anak ideologi istilahnya begitu. Dan mereka kita kenal cepat jadi aulia rata-rata baca kitab Imam Ghazali, karena memang yaitu lebih kepada menata hati, mencetak ulama akhirat. Sehingga saking banyaknya para habaib kita, para salaf kita baca kitab Imam Ghazali, beliau dijuluki dengan Abu Sadah. Bahkan kitab yang ada di hadapan kita ini, kitab Minhajul Abidin, salah satu kitab yang paling terakhir dibaca sama Al-Imam Al-Haddad akhir hayatnya. Ketika beliau mencapai magang Qutbiyah katanya, itu beliau sudah sampai akhir-akhir daripada pembacaan kitab Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum kita baca isi kitab ini, di luar kalau kita mungkin suka lihat kajian di YouTube atau di internet, apalagi udah bebas ya, kita udah nggak bisa nyaring siapa yang bisa kita dengerin. Artinya kita scroll siapa aja kita lihat tuh ceramahnya. Ada yang ceramahnya akur sama kita, ada yang nggak akur.
Ada yang satu manhaj, ada yang beda manhaj kadang-kadang. Dan nggak sedikit dari mereka mengkritik Al-Imam Al-Ghazali. Di antara kritikannya itu yang paling banyak orang mengkritik Al-Imam Al-Ghazali itu adalah soal hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali, terutama kitab Ihya. Panjang kalau kita mau ngomong tentang Imam Ghazali, tapi kita kupas sedikit aja ini, paling nggak jadi oleh-oleh kita. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu 4 jilid kitab Ihya kalau cetakan yang lama. Kalau cetakan Darul Minhaj itu 10 jilid ya, karena cetakannya, nah kayak ini Darul Minhaj nih, ini cetakannya Mumtaz gitu, itu 10 jilid kitab Ihya. Jadi penataannya enak baca begitu, dimanjain banget kita kalau baca bacaan Darul Minhaj. Itu total dari semua kitab isinya ada berapa hadis? Isinya hampir 6.000 hadis total, hadis doang diturunin dari seluruh awal kitab sampai akhir. Hadis-hadis yang diterangin di situ, ya artinya ntar ngebahas ini, hadis ini, setiap pembahasan tuh kadang ada hadis. Kurang lebih total 5.900 sekian atau 5.800 sekian, hampir 6.000 hadis. Setelah Imam Ghazali meninggal dunia, ada satu ulama namanya Al-Imam Subki yang mau cari tahu status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya tersebut. Ketika dipretelin semua satu persatu dicari hadis ini statusnya apa, ada di kitab apa, diriwayatkan siapa begitu. Kata beliau, dari semua hadis yang ada di dalam kitab Ihya Imam Ghazali ini 900 hadis saya nggak temuin sumbernya, kata Imam Subki. Dari hampir 6.000 hadis itu ada 900 hadis saya tidak temukan sumbernya. Ini Imam Subki bukan ulama kaleng-kaleng. Sampai beliau wafat. Berapa tahun kemudian muncul seorang ulama besar namanya Al-Hafidh Al-Iraqi, terkenal. Sampai sekarang itu penerbit-penerbit kalau cetak kitab Ihya Ulumuddin biasanya dijadiin satu sama kitab itu. Al-Hafidh Al-Iraqi mau mengikuti langkahnya As-Subki. Coba saya cek lagi hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Dari 900 hadis yang katanya nggak ada sumbernya menurut As-Subki, kata Imam Al-Iraqi itu 600 ada, yang 300 saya nggak nemu. Jadi Al-Imam Al-Iraqi ini mendapatkan hadis-hadis yang kagak ketahuan sama Al-Imam As-Subki. Padahal Imam Ghazali udah naruh di kitab Ihya itu semua tuh. Setelah berapa abad kemudian di Zabid di Yaman sana muncul satu ulama terkemuka Minasada, termasuk Alawiyin juga, itu Al-Imam Murtada Az-Zabidi. Beliau menulis kitab namanya Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya, berapa belas jilid. Kata beliau dari total hampir 6.000 hadis yang ada di dalam kitab Imam Ghazali itu hanya 20-an masalahnya nggak ada. Jadi yang Imam Iraqi kagak nemu itu ratusan saya temuin kata dia. Itu Imam Al-Iraqi 10 tahun bikin itu, ngecek hadisnya satu persatu, 10 tahun ngecek hadisnya doang. Kalau antum ada yang ngerti bahasa Arab di YouTube, antum bisa cari namanya Syekh Anas Syekh Anas Sofrawi atau Syekh Anas siapa lupa. Pernah ngajar di kuliah Imam Syafi'i Cianjur, Jami'ah Imam Syafi'i itu. Ulama dari Syam pernah ngajar di Indonesia, sayang banget kalau kita manfaatin. Makanya pesantren kita kirim santri-santri gitu sampai sekarang tiap tahun, alhamdulillah. Di situ ulamanya masya Allah dosen. Tapi beliau sekarang udah kembali ke Syam. Nah, beliau itu kerja menjadi penerbit pentahqiq kitab di penerbit Darul Minhaj. Itu di YouTube beliau mengatakan dulu Imam Subki, apalagi Imam Ghazali sebelumnya, Imam Subki, Imam Al-Iraqi, Al-Imam Az-Zabidi, itu zaman dulu mereka manual nyari hadisnya itu satu persatu, sampai ke orang nyari kutu tuh buka-buka kitab 10 tahun, 15 tahun. Belum ada maktabah syamilah, belum ada komputer. Sekarang saya cari itu hadis-hadis yang enggak ditemuin sama Murtada Az-Zabidi, saya cukup pakai kata kunci aja di komputer. Karena kadang-kadang di komputer itu kita bisa nyimpen ratusan ribu kitab. Ya, maktabah syamilah dibuka semua, dicek semua dia. Berapa tahun nggak nyampe 10 hadis katanya belum ketemu. Jadi artinya yang ingin Al-Faqir sampaikan di sini, kalau salaf kita, habaib kita udah milih kitab, kita nggak usah khawatir. Kalau kita bilang ini kagak ada dasarnya, kitanya belum nyampe. Ya. Subhana man qasaman uqul, Allah kasih akal itu nggak semuanya rata.
Dan Al-Imam Al-Ghazali dikasih kemampuan sama Allah sangat luar biasa. Sekelas Al-Imam Al-Haddad dan Al-Imam Al-Ghazali, mereka orang-orang yang kalau mau nulis kitab itu istikharah, bahkan di dalam manaqib mereka disebutkan mereka itu tidak jarang dapat arahan dari Nabi Muhammad SAW dalam penulisan kitab. Maka dari itu guru-guru kita, leluhur kita mewasiatkan jangan sembarangan baca kitab. Baca kitab-kitab yang sudah pasti ada keberkahannya, karena ilmu yang kita ambil nanti yang kita perlu itu efeknya dari ilmu tersebut, supaya majelis kita ini pulang dari sini nggak cuma denger, tapi ada cahaya yang kita bawa pulang ke rumah kita, ada ampunan, ada rahmah, ada aura positif. Kalau kata orang sekarang, ada aura positif tuh yang nggak kelihatan sama kasat mata. Kita pulang dari sini, kenapa kita majelis itu bisa menghasilkan itu? Karena kitabnya dibaca, kitabnya wali yang ngedoain para pembacanya, para penyimaknya yang penuh cahaya dan dapat isyarah dari Nabi Muhammad SAW, dapat ridho dari Allah SWT. Buktinya kitab ini diridhoi sama Allah, ratusan tahun sampai sekarang nggak berhenti dicetak, nggak ada hak ciptanya. Antum mau cetak kitab Ghazali, jutaan kali cetak, miliaran orang baca, dan itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala merestui apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin ini pembukaan aja ya, supaya kita kenal siapa itu Imam Al-Ghazali dan orang yang sangat besar. Cukup sebagai patokan kita bahwa kita berpegang kepada Imam Al-Ghazali adalah leluhur kita, hampir semua insyaallah hampir semua leluhur kita, yang Al-Idrus, yang Al-Haddad, yang Al-Attas, yang Al-Habsyi, yang Segaf bin Syekh Abu Bakar, hampir semua insyaallah baca kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Maka dari itu Al-Faqir sangat senang, nggak perlu cari-cari kitab lagi, ternyata di sini sudah tepat apa yang dipilih sama Habib Ali Al-Hamid. Insyaallah kita akan melanjutkan aja, dan Al-Faqir lihat tandanya ini sampai di tahapan yang keempat. Mungkin insyaallah nanti untuk pembahasan kitab kita mulai di bulan mendatang kali insyaallah Habib ya, karena udah agak malam gitu. Dan juga katanya kalau kenyang agak-agak ini gitu. Lapar galak kenyang bego kata orang, kata anak muda begitu katanya. Kita kalau udah kenyang suka agak takut kelamaan gitu. Mungkin itu mukadimah aja supaya kita melihat kapasitas Al-Imam Al-Ghazali. Ini bukan sembarangan orang, bukan orang yang beliau wali, alim, dan diakuin keilmuannya sama leluhur kita. Mungkin itu aja insyaallah. Nanti kita akan bahas mulai dari Al-Aqabah Ar-Rabi'ah wa hiya Aqabatul Awarid. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya Al-Faqir kasih sinopsis sedikit atau pembukaan. Ini kitab ngebahas apa sih begitu. Ini kitab sebenarnya Imam Ghazali membahas apa saja. Ini ada 10 ya. Terus maksudnya apa di setiap ini, insyaallah kita akan bahas. Kalian langsung keempat kita ngelanjutin pembacaan Habib Ali nanti supaya pahalanya ngalir juga ke beliau insyaallah. Mungkin itu aja. Al-Faqir kembalikan ke Sahibul Bait. Biasanya habis dars bacaannya apa, tertibnya takut salah juga gitu. Langsung marhaba. Untuk tutup Habib mungkin Fatihah. Ya Rabbana. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا بفقه وقرابة لنا في دين مع القدر انت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وتذكر كل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير وننفع كل شر ربنا اصلح لنا كل شرور واقرا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم يا ربنا على ربنا
وزد كل حولا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان الله الله وكل ذي محبة أو هيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودك منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه إلى ترش الصحب والحمد لله في البدء والتنهي كثيرا دائما محمد عدد من صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه في اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك في سبيل النجاة في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم بقضاء فاكتبني من أولياء واسلك في سبيل الهدى وألحقني بأصفياء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. قبل الظهر سلم وبارك عليه. Ustaz, jadi Ustaz setiap apa terus supaya setiap pertengahan atau Ini keberapa nih Habib? Ini ke ya, kita setiap Jumat di sini ada. Oh, setiap Jumat. Nah, kita masukkan Ustaz di sana Jumat keberapa? Ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Tanggal 14. Oh, kedua berarti Habib. Jumat kedua. Kedua. Jadi setiap bulan Jumat kedua akan diisi oleh Ustaz Muhammad. Insyaallah, insyaallah. Muhammad.